Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pamekasan dari SDN Bucur Timur 3. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, Modul 1.4 Budaya Positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun dan menghamba kepada anak. Pendidikan ibarat petani. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan seorang pendidik haruslah berpihak pada murid, menuntun murid sesuai kodratnya. Oleh sebab itu, ibarat petani, seorang pendidik harus merawat biji yang disemainya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Seorang guru harus terus melihat segala potensi menuju perkembangan peserta didik agar bisa memperoleh kemerdekaannya dalam belajar. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan pendidik yang menghamba pada peserta didik. Oleh sebab itu, seorang guru harus memaksimalkan segala nilai dan perannya dalam pendidikan. Adapun nilai-nilai guru penggerak: 1. Mandiri, 2. Reflektif, 3. Kolaboratif, 4. Inovatif, 5. Berpihak pada murid. Peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Menggerakkan komunitas praktisi, 3. Menjadi contoh bagi guru lain, 4. Mendorong kolaborasi antar guru, 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, seorang guru harus melakukan pembiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menjalankan perubahan model manajemen inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Budaya positif. Berdasarkan manajemen inquiry apresiatif bagja, pembiasaan baik yang bernilai positif disebut budaya positif. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah haruslah diyakini bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan keyakinan anak pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Refleksi pertanyaan. Pemahaman dari keseluruhan materi modul budaya positif. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Konsep-konsep yang telah saya pelajari: 1. Disiplin positif dan nilai kebajikan merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi merupakan upaya mendisiplinkan murid. 3. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat guru bersama murid. 4. Kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebiasaan, dan kesenangan. 5. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. 6. Segitiga restitusi terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Hal-hal yang menarik bagi saya adalah tentang adanya perbedaan antara apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini cenderung bahkan bagi saya tidak pernah ada pilihan untuk memberikan respon dari setiap perbuatan murid saya. Selain itu, saya tertarik pada posisi manajer dan segitiga restitusi dalam bentuk penguatan karakter anak menuju nilai-nilai kebajikan. Di luar dugaan saya bahwa penghargaan kurang efektif dan dapat merusak sebuah hubungan, terutama dalam hal memberikan motivasi belajar. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan bersama murid dalam merencanakan pembiasaan-pembiasaan positif baik dalam kelas maupun sekolah, serta peran aktif murid dalam melaksanakan budaya positif, dengan harapan nilai-nilai karakter positif melekat kuat dalam diri murid. Perubahan lainnya yang terjadi adalah tentang cara berpikir saya yang dahulunya sebagai penghukum dan teman bagi peserta didik ternyata kurang tepat dalam penerapan budaya positif, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya tentang konsep budaya positif di sekolah adalah ketika saya pernah memposisikan diri menjadi manajer. Saat peserta didik saya melakukan pelanggaran, namun restitusi saya bisa dikatakan gagal, sebab peserta didik mengulangi pelanggaran yang sama. Mungkin restitusi memang membutuhkan proses dan kesabaran dalam penerapan budaya positif. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya saat memposisikan diri sebagai manajer pada saat itu tentu merasa tertantang, sebab saya lebih berhati-hati agar peserta didik bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri serta bisa menemukan keyakinan yang telah diyakini. Berada di dalam posisi manajer membuat saya harus lebih banyak belajar lagi agar peserta didik benar-benar merasa nyaman dalam lingkungan yang positif. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik dalam pengalaman penerapan menjadi posisi manajer adalah anak-anak merasa nyaman dan lebih terbuka. Mereka merasa mendapat dukungan, bukan dipersalahkan dalam setiap tindakan. Hal yang perlu diperbaiki di sini adalah tentang pembiasaan yang rutin oleh seluruh warga sekolah. Bekerja sama agar penerapan budaya positif di sekolah berhasil. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Penghukum. Posisi inilah yang saya sering gunakan sebelum mempelajari modul ini. Perasaan saya tentu untuk di posisi penghukum. Murid saya merasa terpaksa enggan berkomunikasi dengan saya dengan alasan menghindar dari hukuman. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Setelah mempelajari modul ini, saya akan memilih menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi. Perbedaannya, saya tidak akan membawa murid pada posisi bersalah, tetapi akan mengarahkan disiplin yang lebih positif sehingga murid akan mengenali nilai-nilai kebajikan mereka.
Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi pada peserta didik saya karena saya lebih menerapkan hukuman dan konsekuensi saat menjadi posisi penghukum dan posisi teman. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama dengan semua warga sekolah maupun orang tua atau wali murid, dan sarana prasarana yang mendukung proses penerapan budaya positif di sekolah. Demikian video kali ini saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.